Nike Ardilla kembali bernyanyi setelah kepergiannya 28 tahun silam, mengobati kerinduan para penggemar. Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi atau dikenal sebagai Nike Ardilla lahir 27 Desember 1975 kurang 19 Maret 1995. Baru-baru ini, nama Nike Ardilla kembali menjadi perbincangan hangat karena kembali bernyanyi dengan penyanyi ternama Melly Goeslaw. Meskipun suara tersebut dan model video klip hasil dari kecanggihan artificial intelligence, tak sedikit para penggemar memuji dan berkomentar sebagai pengobat rindu. Tak heran penyanyi rock legendaris ini memiliki segudang prestasi di masa hidupnya bahkan setelah mendiang meninggal dunia. Nike Ardilla merupakan tokoh satu-satunya lintas profesi yang setelah hampir puluhan tahun meninggalnya menjadi cover tabloid dan atau majalah berkali-kali di Indonesia. Terakhir menjadi cover tabloid Geni 2 kali berturut-turut di Geni edisi 36 dan 38 tahun 6 bulan Maret 2010. Dalam 20 tahun kepergiannya masih diperingati dan belum ada artis yang meninggal di Indonesia mempunyai pencapaian seperti ini. Setiap hari kelahirannya selalu diperingati sama seperti peringatan Hari Kartini. Meninggalnya Nike Ardilla adalah berita paling heboh dan paling menggemparkan dalam sejarah pertelevisian Indonesia yang ditayangkan selama 3 bulan berturut-turut. Dikutip dari buku 100 perempuan paling berpengaruh di Indonesia, Nike Ardilla menduduki peringkat 4 dari 100 perempuan tersebut. Dia berpengaruh karena kegiatan amal yang ia lakukan di seluruh penjuru Indonesia. Nyaris semua remaja perempuan meniru dia, mulai dari gaya rambut hingga cara berpakaiannya. Nike Ardilla adalah ikon dari aliran musik slow rock, karena setelah kepergiannya Nike Ardilla pada tahun 1995, musik slow rock tak lagi berjaya. Nike Ardilla bersama 9 tokoh musik lainnya mendapatkan penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia dari PAPPRI. Kesembilan tokoh musik tersebut adalah Gombloh, Titik Puspa, Anggun, Iwan Fals, Ebit G, Ade, Titik Sanhora, Dedi Dores, Brori Marantika, Rohma Irama. Nike adalah putri dari pasangan R, Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. Sejak kecil, Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyi Nike mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Darah seni Nike mengalir dari kakeknya, yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Ketika berusia 5 tahun, Nike sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Nike kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni. Dari mulai tarik suara, sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara Harapan I dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985, saat masih berusia 10 tahun. Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, pada tahun Nike didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia HAPMI asuhan Jajat Paramore. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan menyaingi Nicky Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu Nike belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya The Final Countdown oleh Europe dan Honky Tonk Woman oleh The Rolling Stones. Pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power 1987. Pada bulan Juli 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike akhirnya merekam album perdananya di bawah naungan JK Records. Tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu. Sedangkan sebagian besar lirik lagunya bertema roman. Pada awal 1989, Nike juga memulai karier aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar berjudul Gadis Foto Model.
Dalam film tersebut, Nike juga turut menjadi pengisi soundtrack yang kemudian dirilis melalui album OST Gadis Foto Model. Pada bulan Oktober 1989, saat ia bergabung dengan proyek Ki Records, Nike akhirnya berhasil merilis album debut Seberkas Sinar diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina diganti menjadi Nike AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadilla. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama, dan akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardilla. Semenjak album perdana dirilis di penghujung 1989, nama Nike Ardilla masuk ke jajaran artis papan atas dan diperhitungkan. Denny Sabri Management memang mempersiapkan Nike Ardilla untuk menjadi artis multi-talenta. Awal pembentukan Nike Ardilla menjadi artis memang disiapkan untuk menggantikan Cut Irna yang terkenal sebagai model, Meriam Bellina bintang film papan atas, dan diva rock 80 Nicky Astria. Jadi menurut Denny, Nike adalah perpaduan dari Nicky Astria, Meriam Bellina, dan Cut Irna. Bahkan sebelum album perdana sukses di pasaran, Nike sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya, dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah dari Aceh sampai Irian Jaya. Tahun 1990 adalah awal dominasi Nike Ardilla di dunia hiburan sehubungan dengan suksesnya secara komersial album Bintang Kehidupan, yang terjual 2 juta unit. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardilla sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan, tampil di sampul majalah, dan sebagainya. Mungkin kariernya terbilang singkat 1988 hingga 1995, hanya 6 tahun. Tapi dalam waktu singkat tersebut kariernya begitu cemerlang. Tidak hanya di bidang musik saja Nike berkiprah, industri film tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardilla sebagai pemeran utama di film-filmnya. Puluhan film box office dibintanginya, bahkan film daerah paling laris, Kabayan, yang sebelumnya dibintangi Paramitha Rusady sebagai tokoh wanita utamanya. Ia juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul None. Pada tanggal 19 Maret 1995, kurang lebih pukul 06:15 pagi Nike Ardilla tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Martadinata. Diperkirakan Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nike belum meninggal saat kejadian, barulah dalam perjalanan ke rumah sakit ia meninggal dunia. Nike mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Nike yang saat itu bersama manajernya, Sofiatun, baru saja kembali dari diskotik polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang, diantaranya menyebutkan bahwa Nike mengendarai mobil dengan keadaan mabuk, tetapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu. Sofiatun mengatakan Nike hanya meminum jus jeruk. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Ada kesimpang-siuran tentang waktu kematian Nike Ardilla. Menurut saksi, kejadian itu terjadi pukul 3 pagi. Tetapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Laporan resmi mengatakan bahwa waktu kejadian adalah pukul 06.15 pagi. Nike Ardilla dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nike Ardilla. Menurut Atun, yang bersama Nike berada di mobil itu, dalam perjalanan pulang Nike mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Mobil Nike berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil TAF melaju kencang. Nike langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha pribadi di Jalan R.E. Martadinata, dan Nike menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak. Meski sudah wafat, tetapi ia masih produktif mengeluarkan album, meskipun albumnya masih sama, hanya berganti sampul saja. Selama sejarah dunia hiburan Indonesia ada,
Hanya Nike Ardilla artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi di mana setiap tanggal kelahirannya dan kematiannya selalu diperingati. Setiap tahun ribuan orang telah melakukan ziarah baik itu sehari-hari atau setiap tanggal kematiannya dan tanggal kelahirannya Nike Ardilla. Maka dengan hal tersebut dapatlah disebutkan kalau hanya Nike Ardilla yang menjadi bukti kegemilangan budaya pop. Di mana semenjak awal kariernya, berbagai poster Nike menghiasi ruang publik, baik itu kafe, bus, TV, sekolah, dan sebagainya. Bahkan setelah kematiannya pun, nama Nike Ardilla masih mengisi ruang-ruang publik. Buktinya, tempat-tempat suci didirikan seolah-olah mentasbihkan kalau Nike Ardilla adalah pahlawan dan tokoh baru pada zaman ini. Nike Ardilla Resto and Gallery dibangun untuk mengenangnya di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Bagaikan museum, makamnya selalu ramai dikunjungi semua kalangan. Tidak salah kalau George Quinn mentahbiskan Nike Ardilla setara dengan para wali. Kematiannya masih mampu mengisi ruang-ruang publik hingga saat ini. Tak lama setelah kematiannya namanya justru menjulang. Publik masih terus membicarakan Nike Ardilla. Majalah Asia Week menafsirkan Nike dalam sebuah kalimat satir "In death she soared" atau dalam kematian dia melambung. Setiap tahunnya ribuan penggemar yang tergabung dalam Nike Ardilla Fans Club melakukan ritual khusus pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember yaitu berziarah ke makam dan mengadakan acara mengenang Nike seperti memutarkan film-film Nike dan menyanyikan lagu-lagu Nike di Bandung, tempat kelahiran dan tempat berpulangnya Nike. Sebuah museum juga didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Semua barang-barangnya tersimpan di sana, seperti pakaian yang dikenakannya saat kejadian dan replika kamar Nike. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nike berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan demikian jauh popularitas dan fanatisme penggemarnya bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun di dunianya. Di Sulawesi Barat terdapat sebuah rumah makan dengan nama Rumah Makan Nike Ardilla yang berlokasi di Wonomulyo, Polewali Mandar. Setiap harinya, rumah makan tersebut memutarkan lagu-lagu Nike. Setelah 23 tahun berpulangnya Nike, akhirnya pada tahun 2018, musisi Melly Goeslaw menceritakan kenangan bersama Nike setelah merilis lagu Bintang di Hati yang dirilis 7 September ini menceritakan kisah persahabatan sejati. Lagu tersebut menjadi soundtrack film Dancing in the Rain dan sinetron Samudra Cinta.